Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidil mursalin wa ala imamil muttaqin habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana barik lana fi rajab wa sya'ban wa ballighna ramadan. Allahumma ya rabbana barik lana fi rajab wa sya'ban wa ballighna ramadan. Allahumma ya rabbana barik lana fi rajab wa sya'ban wa ballighna ramadan. Allahumma ya rabbana kama jama'tana fi hadzal masjid fajma'na yaumal qiyamah fil jannah ma'a habibika sayyidina Muhammad. Allahumma ya rabbana urzuqnal aulad wa talamid as-salih wa salihah wa ahli tuqa wa ahli ilmi wa ahli khair waj'alhum min warasatil anbiya wa qudwatil awliya. Allahumma ya rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Amma ba'd. Hadirin hadirat, perindu-perindu kemuliaan, calon orang-orang yang soleh soleha, mudah-mudahan kita semuanya yang berkumpul di tempat ini dicintai dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Khususnya adik-adik kami yang mungil-mungil, yang lantang sekali suaranya, mudah-mudahan itu putra-putri dijadikan oleh Allah putra-putri yang soleh soleha, bisa membahagiakan kedua orang tua, bisa menyelamatkan kedua orang tua, dan bisa berkumpul bareng di surga bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa yang sangat kami muliakan guru kita semuanya, Buya Yahya, yang mudah-mudahan beliau senantiasa dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak lupa segenap jajaran kepengurusan DKM Masjid Riyadus Shalihin, yang saat ini beliau menjadi tuan rumah untuk kemuliaan, untuk keberkahan. Mudah-mudahan semuanya segenap jajaran pengurus DKM Riyadus Shalihin menjadi hamba-hamba yang semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak lupa semuanya segenap tokoh masyarakat, para ulama, para alim, para kiai, yang sungguh kami rindu doa-doa beliau, yang mudah-mudahan beliau senantiasa dimuliakan oleh Allah. Tidak lupa pengayom masyarakat. Hadir di tengah-tengah kita Bapak Kapolsek Cikarang Timur, yang saat ini pun ikut hadir. Mudah-mudahan kehadiran beliau menjadi sebab tempat ini semakin berkah dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak terasa waktu begitu mudah berlalu dan begitu mudah terbuang. Maka sungguh hamba yang dibimbing oleh Allah adalah
orang yang senantiasa memperhatikan urusan waktu. Kapan berganti hari harus mikir bagaimana kebaikanku kepada Allah. Kapan ganti bulan ia pun harus mikir bagaimana keseriusanku di dalam mendekatkan diri kepada Allah. Tidak ada orang yang merenung seperti itu kecuali dia akan menjadi orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi sebaliknya, jika ada seorang hamba dengan berlalunya hari ia pun tidak pernah merenung, dengan berlalunya bulan ia pun tidak pernah merenung, maka ini menjadi hamba yang terlalaikan, hamba yang bakal rugi seperti itu. Maka kita semuanya harus menjadi hamba-hamba yang cerdas. Hamba yang cerdas itu adalah hamba yang memperhatikan waktu. Karena disebutkan oleh para ulama, al-waktu kasef, waktu itu kayak pedang. Jika berlalu begitu saja, tidak mungkin balik lagi. Betapa banyak orang itu menyesal di saat usia muda. Kapan penyesalan itu ada? Di saat usia tua datang. Maka sebelum masa-masa seperti itu, waktu-waktu seperti itu datang, maka ayo kita menjadi hamba yang benar-benar memanfaatkan waktu. Makna memanfaatkan waktu itu seperti apa? Jangan pernah ada waktu yang Anda lalui dari 1 menit, 2 menit, 3 menit, 10 menit, 1 jam, 2 jam, kecuali semuanya mengarah kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah waktu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan oleh para ulama, bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Inna ahlil jannah", sesungguhnya orang-orang ahli surga, yatahassaru, merasa rugi, anisaah, dari waktu, marrat lam yadkurillah fiha, sesungguhnya ahli surga merasa rugi dari satu waktu yang berlalu tanpa dipakai untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang rugi? Ahli surga. Kalau ahli surga merugi, merasa nyesel, apalagi ahli neraka. Kenapa kok merasa menyesal? Iya, karena ada satu waktu terlewat tidak dipakai mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Anda yang berkumpul di tempat ini harus mengevaluasi waktu kita. Bagaimana waktu kita 24 jam dipakai apa saja? Jangan sampai tidak ada makna perjuangan, jangan sampai tidak ada makna pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memang mendekatkan diri kepada Allah tidak harus membaca Al-Qur'an. Siapa yang ngomong harus baca Al-Qur'an tok? Atau mungkin sujud tok? Atau mungkin itikaf tok? Tidak. Akan tetapi makanmu, waktumu yang kamu pakai untuk makan, jika makanmu engkau sambungkan niatnya untuk Allah, maka waktu makanmu akan menjadi waktu yang istimewa, bahkan menjadikan saksi nanti kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sarapan pagi, tapi sarapan pagi niatnya apa? Aku sarapan pagi biar bisa sholat duha. Duh, makan gambarnya, tapi nilainya pahala. Aku mandi kenapa? Biar nanti kalau aku bekerja mencari nafkah semangat, gak ngantuk, pahala di hadapan Allah. Makanya waktu di dalam urusan ibadah tidak melulu ibadah sujud rukuk, tidak. Atau mungkin orang yang kerja, yang berangkat pagi jam 8 pulang jam 5 sore, kalau tujuannya adalah mendekatkan diri kepada Allah, nilainya pahala. Nilainya pahala. Disebutkan jika ada suami, jika ada bapak keluar dari rumah untuk mencari nafkah bagi keluarganya, dan yang dicari adalah nafkah yang halal, amsa maufurun lahu, maka di sore harinya dia pulang dalam keadaan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Gambarnya kerja, tapi ingat, kerja untuk mencari yang halal, untuk biayain istri, untuk biayain anak, maka dia menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan ada berlalu waktu kecuali waktu dipakai untuk melakukan hal-hal seperti ini. Adapun waktu khusus untuk ibadah seperti ini, ya penting, harus waktu-waktu khusus seperti ini. Sesaat duduk 1 jam untuk ngaji, sesaat duduk 2 jam untuk ngaji, ini harus. Akan tapi sisi lain, jikalau kita sibuk dalam urusan dunia, maka jangan sampai dunia ini tidak kita tumpangi dalam urusan
berdakwah. Maka Anda sudah yang punya aktivitas masing-masing, mungkin kantoran, mungkin apapun, mungkin petani, maka mohon jangan pergi kamu ke kantormu kecuali Anda sisipkan untuk nilai ibadah, Anda sisipkan untuk nilai akhirat. Aku bekerja di kantor, aku pengen ngajak karyawanku bisa sholat duha. Oh, berangkat ke kantor, setiap langkahnya diganti oleh Allah pahala. Bukan hanya urusan duit terus. Oh, saya bekerja ke kantor biar ngambil gajianku, bukan itu. Tapi dia kerja ke kantor apa? Aku punya anak buah yang harus tak ingatkan urusan sholatnya, aku harus mengingatkan urusan auratnya. Maka sungguh di saat dia kerja plus dapat akhirat. Lu sebenarnya orang tua kami, kalau kita tengok tinggal urusan niat tok, ya kan? Tinggal urusan niat tok. Kalau niatnya benar, insya Allah mulia. Tapi kalau niatnya salah, walaupun duduk di masjid, kalau niatnya salah, neraka. Duduk di masjid, sholat ada di sop yang pertama, belum pada datang dia sudah datang. Orang tua kami sampai jamaah Masjid Riyadhus Shalihin geleng-geleng, kok ada orang kayak gitu, belum waktunya adzan sudah itikaf di masjid, nunggu jamaah. Ujung-ujungnya apa? Pengen jadi imam. Ini kan musibah ini. Jadi kalau ternyata dia adalah casingnya akhirat, tapi kalau niatnya salah, maka ternyata tidak bakal nyampe kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ayo, waktu kita perhatikan. Bahkan Imam Ghazali rahimallahu ta'ala, di dalam kitabnya Al-Bidayatul Hidayah, beliau mengingatkan, innan nafasa min anfasika jauharatun la qimatalah. Sesungguhnya nafasmu, min anfasika, dari detik-detik nafasmu, jauharatun, satu mutiara, la qimatalah, yang tidak bisa dinilai dengan harga seberapapun. Kalau dibahasakan sekarang, sesungguhnya waktumu, dari waktu-waktu luangmu itu adalah intan mutiara yang tidak bisa dinilai dengan harga seberapapun, gak bisa. Kalau waktu bisa dinilai dengan harga, betapa banyak orang akan membeli waktu. Coba orang yang tua yang sepuh usianya 60 tahun, kalau waktu muda bisa dibeli, dia akan berlomba beli. Orang yang sakit itu di rumah sakit, kalau dia merasa waktu bisa dibeli, dia akan membeli waktu sehat. Akan tapi ingat, waktu tidak bisa dibeli, waktu tidak bisa ditukar dengan nilai rupiah. Maka ayo pergunakan waktu ini dengan sebenar-sebenarnya. Bahkan penyesalan orang yang tidak memanfaatkan waktu dengan sebenar-benarnya, penyesalan itu akan dibawa sampai ke kuburan. Penyesalan orang yang memakai waktu bukan pada tempatnya, maka penyesalannya akan dibawa ke kuburan. Jika malam ini jam 10 ada orang mabuk, kalau dia nggak nyesel, nggak tobat kepada Allah, waktu mabuk dia akan menyengsarakan dia di dalam kuburannya. Maka jangan pernah bikin saat itu kegiatan-kegiatan waktu melanggar Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi Anda saat ini yang berkumpul di tempat ini, Anda telah melaksanakan di waktu ini dipakai mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini nanti ada hitungannya di hadapan Allah. Bahkan disebutkan ada beberapa mata nanti yang bakal sedih di hari kiamat. Ada beberapa mata yang bakal nangis di hari kiamat. Jadi di hari kiamat itu bakal banyak mata-mata yang sedih, mata-mata yang nangis. Sedih, nangis. Mudah-mudahan kita nggak sedih di hari kiamat. Kita bahagia dengan amal kebaikan kita. Kita bahagia dengan pengampunan Allah. Ada beberapa mata yang tidak bakal sedih. Di antaranya dari mata tersebut adalah mata yang sering dipakai begadang untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya yang saat ini mungkin memaksa untuk melek matanya, walaupun dia ngantuk, biasanya tidur jam 8, tapi sekarang karena ada majelis ia memaksa untuk melek sampai nanti 1 jam 2 jam. Ketahuilah, mata seperti ini akan dibanggakan oleh Allah. Mata yang seperti ini tidak bakal nangis, tidak bakal sedih di saat semuanya mata pada sedih. Makanya yang rajin hadir kayak gini yang rajin. Jangan rajinnya nonton bola terus ya. Kalau nonton bola matanya pecicilan ya. Tapi giliran kalau majelis Bapak Ibu nyungsep ngantuk ya kan. Ada orang Bapak Ibu subhanallah jam 2 malam otomatis bangun. Biasanya kalau pakai beker itu kelewat terus. Tapi ada nggak pakai beker jam 2 bangun. Ajib.
Bangun ngambil wudhu itu mending. Enggak, bangun nyalain televisi. Kalau melek karena nonton bola, siapa yang membahagiakan? Enggak ada. Yang bahagia setan, yang bahagia hawa nafsunya. Cocok ini katanya. Cocok, ya kan? Pernah jujur orang tua kami, pernah Anda ngantuk di kantor gara-gara bangun malam? Seringnya kesiangan ke kantor nonton bola. Kalau mending ke kantor kesiangan gitu karena tahajud masih mending, ini nonton bola, ya. Kalau gitu Anda pecinta bola, bukan pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ayo kita manfaatkan waktu ini, ya. Kita manfaatkan waktu. Dan bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, nikmatani maghbunun katsirun. Dua nikmat yang banyak menipu manusia. Hampir manusia kalau diberi dua nikmat ini pasti lalai, gak syukur kepada Allah. Apa itu? As-sihatu, sehat. Orang itu kalau sehat Bapak Ibu, subhanallah, kadang lupa bersyukur. Tapi kalau dikasih sakit, asam urat, ginjal, paru-paru, baru ya Allah, ya Allah. Nah ini, makanya banyak orang lupa dengan nikmat sehat. Kalau gitu enak sakit ya. Enak sakit dong, iya kan? Sehat lupa kepada Allah, rajin ngitung uang, buka tokonya terus, iya kan? Giliran sakit langsung Allah, buka toko. Aku sakit ini gimana suruh buka toko? Coba lihat, nggak mau. Kalau gitu enak sakit, biar ibadahnya lebih banyak gitu orang tua kami, ya. Baik, yang kedua al-faragh, nikmat waktu luang. Nikmat waktu luang. Kapan orang itu memiliki waktu luang? Banyak lalai. Padahal di dalam urusan kita hidup di dunia tidak ada waktu luang. Waktu hendaknya dipakai untuk mendekatkan diri kepada Allah. La rohata fid dunya, tidak ada waktu nyantai di dunia. Nyantai itu nanti di alam kubur baru nyantai. Ya, ini kok nyantai terus, ya kan? Oh ntar ini jam-jam nyantai. Nyantai lagi, nanti jam nyantai terus, nggak ada nyantai di dunia, nggak ada nyantai itu nanti kalau sudah masuk surga. Kalau sudah masuk surga baru nyantai. Tapi kalau masih di dunia, gimana kamu bisa nyantai Bapak Ibu? Wong badal kain kafanmu setiap saat dicetak. Kok bisa nyantai itu? Baca Al-Quran entar pulang kerja, sholat berjamaah entar pulang kerja, entar terus kain kafannya datang baru kapok itu. Ya. Makanya nggak ada nyantai di sini. Ya, nyantai nanti Ibu di alam kubur. Ya, di alam kubur baru nyantai. Ketahuilah di dalam kubur itu ada tempat panen kita semasa kita melakukan kebaikan di dunia dan semasa kita melakukan kejelekan di dunia. Lah disitulah kita akan menuai panen dari apa yang kita lakukan di dunia. Maka ayo pergunakan waktu ini dengan sebenar-benarnya. Pergunakan waktu ini dengan semaksimal mungkin. Pokoknya pakai mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Anda yang pedagang boleh dagang. Apa saja urusan duniamu boleh, tapi ingat, tolong di saat kamu berkiprah dalam urusan dunia, maka tolong sisipkan urusan perjuangan, sisipkan urusan kedekatan diri kepada Allah. Kenapa? Karena tenaga kita terbatas. Tenaga kita itu terbatas, Pak. Bapak kalau kerja ke sana, kerja ke satu perusahaan, jangan hanya murni kerja tok, tapi Bapak mikir, di sana aku bisa berdakwah kayak apa? Apa nilai poin kebaikan di sana? Jangan sampai kamu berangkat ke sana hanya urusan kerjaan tok. Waktu kita terbatas, Ibu. Kadang kerja itu berangkat jam 8 pagi sampai pulang jam 4 sore, itu sudah capek. Loh kalau nggak disisipi dengan dakwah, lo nilai akhiratnya mana dong? Makanya mumpung Anda berangkat kerja, ayo diniatkan dengan niat-niat yang baik, berangkat dengan niat-niat yang baik. Maka kalau sepanjang kita melakukan niat yang baik, maka sepanjang waktu kerja kita dinilai kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seorang ibu barangkali goreng tempe Bu, goreng tempe, tapi kalau tujuannya nyenangkan suami, pahala. Loh, nyuci baju kalau tujuannya senang sama suami, pahala. Pokoknya Bapak Ibu jadikan aktivitas rumah tangga Ibu nilainya pahala semuanya, asal niatnya yang benar. Nah ini ya, maka perhatikan ayo waktu-waktu. Ayo kita tengok orang tua kami 24 jam, coba waktu kita lebih banyak apa? Kita pakai apa?
24 jam waktu kita lebih banyak dipakai apa? Kalau Imam Ghazali ngajak hitung-hitungan. Imam Ghazali punya manajemen waktu. Imam Ghazali itu, beliau ngajak hitung-hitungan. Kata Imam Ghazali, waktu manusia 24 jam. Umumnya manusia itu umurnya 60 70, ya kan? 60 70. Di atas 70 itu 1-2. Wong kemarin subhanallah, orang kalau meninggal bapak orang tua kami baru lahir, kalau Allah menghendaki mati ya mati. Masih sekolah SD, kalau Allah menghendaki mati ya mati. Ada mungkin sudah tua 80 tahun tapi Allah nggak menghendaki mati ya nggak mati. Artinya apa? Ayo persiapan kita semuanya. Loh, Imam Ghazali ngajak hitung-hitungan. Bagaimana hitung-hitungannya Imam Ghazali? Nih denger. Kalau waktumu 24 jam dan umurmu 60 tahun, saya mau nanya, kata Imam Ghazali, kira-kira ibadahmu adatkah sehari semalam 8 jam? Kita ibadah sehari semalam ada 8 jam? Gak ada. Sholat berjamaah paling banter 10 menit. Itu sudah lama itu. Ya kan? 10 menit sudah lama. Yang 8 jam itu apa? Tidur kita biasanya itu ya. Tidur kita 8 jam katanya normal. Itu bukan tidurnya orang normal, itu kenormalan kayak bayi itu. Tidur 8 jam. Kata Imam Ghazali, kalau tidurmu 8 jam dikali 60 tahun menghasilkan 20 tahun dipakai tidur tok. 20 tahun dipakai tidur tok. Setelah itu apa? Aktivitas dunia, kerja. Kerja sekarang minimal berapa jam, Pak? 8 jam. Sudah 20 tahun pakai tidur, 20 tahun pakai kerja. Tinggal berapa? 20 tahun ya. Tinggal sisa 20 tahun. Ayo coba 20 tahun sisa ini apakah murni dipakai ibadah? Belum. Shoppingnya mana, Bu? Ya kan gitu. Yang ibu-ibu nyantainya mana? Kan gitu. Ya coba kalau sudah 4 jam saja dipakai ibadah 4 jam, maka ketemu 10 tahun. Ya, shopping barangkali belanja ini keluar yang hari Minggu apa, kalau 4 jam ya sudah berarti 10 tahun dipakai shopping, nyantai, ya kan? 10 tahun dipakai ibadah. Coba Anda bayangkan, 60 tahun, 20 tahun dipakai tidur, 20 tahun dipakai kerja, 10 tahun dipakai shopping, 10 tahun pakai ibadah. Kira-kira layak nggak masuk surga itu? Kira-kira layak nggak masuk surga itu? Ternyata ibadah kepada Allah cuma berapa? 10 tahun. Surganya siapa itu, Bu? Surganya siapa itu, Pak? Surganya Allah. Allah Maha Kasih. Allah itu Maha Kasih. Karena banyak manusia nanti sibuk urusan dunia, dikasih waktu-waktu yang mulia. Malam Lailatul Qadar, menemukan malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu berapa? 63 tahun. Makanya jangan malas kalau Ramadan itu. Sudah setiap hari malas ibadah, ketemu Ramadan malas, ya ketemu apa nanti? Malam 1 Rajab tadi malam, ini waktu yang istimewa, jangan sampai dibuang-buang. Bulan Rajab ini waktu-waktu yang istimewa, jangan pernah dibuang-buang. Di situ banyak peleburan dosa, di situ banyak pengangkatan derajat, maka tolong diambil. Yang mampu berpuasa, berpuasalah. Karena dianjurkan di bulan ini untuk berpuasa, sangat dianjurkan orang tua kami berpuasa di bulan ini. Ada yang mengatakan, makanya Bapak Ibu tolong, kalau ada orang mengatakan bulan Rajab adalah tidak ada, ini orang nggak pernah ngaji. Iya kan? Katanya bulan Rajab adalah bid'ah, nggak pernah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan nggak pernah diajarkan, ente kalau waktunya ngaji kitab tidur, ya kan? Wong dalilnya jelasnya kayak gitu, nggak pernah diajarkan, gimana itu? Dalam urusan puasa Rajab itu orang tua kami ada 2 hal yang perlu diperhatikan. Tidak pernah ada larangan satu hadis pun tentang larangan puasa Rajab, nggak pernah ada. Tidak ada yang melarang untuk berpuasa Rajab, itu yang pertama. Yang kedua, ada orang hobi puasa Rajab sampai hadis-hadis palsu diambil. Lah ini juga musibah.
Jadi hadis-hadis palsu apa? Yang puasa tanggal 1 Rajab pahalanya 3 tahun peleburan dosa. Yang tanggal 2 tahun, yang tanggal 3 1 tahun. Lu kayak seenaknya sendiri nih. Ya kan? Jadi ini jadi apa? Terlalu semangat puasa Rajab sampai akhirnya hadis palsu juga diambil. Keutamaan puasa Rajab itu orang tua kami adalah dalilnya itu adalah ada dalil umum, ada dalil khusus. Dan ini semuanya sudah alhamdulillah sudah dibikinkan artikel oleh guru kita Buya Yahya, tinggal ibu ngopi saja. Tinggal melihat di Facebook beliau insya Allah dapat. Lah di antaranya dalil puasa Rajab itu banyak diriwayatkan oleh Imam Dawud, Imam Baihaqi, tentang ada salah satu sahabat ditanya oleh sahabat yang lainnya, bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau nyampe bulan Rajab? Rasulullah kalau datang bulan Rajab bagaimana? Beliau berkata, Rasulullah kalau nyampe bulan Rajab, Rasulullah itu berpuasa hatta nakula la nuftir, sampai aku hampir menemukan Rasulullah nggak pernah berbuka. Jadi Rasulullah itu kalau datang bulan Rajab itu Rasulullah puasa terus sampai aku menemukan hampir Rasulullah tidak pernah berbuka. Jadi puasa terus. Akan tapi sisi lain juga Rasulullah yuftiru, Rasulullah berbuka hatta nakula la yasum. Rasulullah berbuka sampai saya mengira Rasulullah hampir tidak pernah berpuasa. Artinya apa? Sesaat Rasulullah puasa di bulan Rajab, sesaat puasa tidak puasa di bulan Rajab, sesaat puasa di bulan Rajab, sesaat tidak. Kegiatan yang sesaat ditinggalkan oleh Rasulullah, sesaat diamalkan oleh Rasulullah, ulama sepakat itu hukumnya sunnah. Jadi kalau ada kebaikan sesaat ditinggal oleh Rasulullah, sesaat dikerjakan oleh Rasulullah, maka ini adalah hukumnya sunnah, bukan bid'ah. Siapa yang mengatakan bid'ah? Tuh Rasulullah katanya pernah meninggalkan puasa Rajab, yaitu makanya puasa Rajab terus-terusan bid'ah. Lah ini keblinger ini. Kalau ada kebaikan dilakukan oleh Rasulullah kok sesaat ditinggal, sesaat dilakukan, berarti ulama sepakat hukumnya adalah sunnah. Maka ambil puasa di bulan Rajab ini. Anda ambil 1 bulan boleh, ambil 3 hari boleh, ambil 4 hari boleh, semampunya Anda. Hanya saja ada sebagian ulama mengatakan kalau puasa 1 bulan, ada ulama yang mengatakan makruh. Kalau puasa 1 bulan penuh mengatakan makruh. Siapa? Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal mengatakan kalau puasa Rajab 1 bulan penuh makruh. Menjadi tidak makruh kalau ada salah satu dari 1 bulan itu dipakai tidak puasa, maka kemakruhannya gugur. Jadi pada intinya semuanya adalah dianjurkan untuk berpuasa. Baik, kita kembali kepada urusan waktu. Kita kembali kepada urusan waktu. Maka ayo orang tua kami, kita selalu evaluasi urusan waktu. Bahkan di dalam urusan ibadah, tolong di dalam urusan ibadahmu dibagi 3 waktu. Di dalam urusan ibadahmu, kalau kamu menghadap kepada Allah, hendaknya dibagi 3 waktu. Waktu yang pertama memperbanyak sujud, memperbanyak baca Al-Quran, sujud, memperbanyak Al-Quran, itikaf. Lah ini waktu yang pertama. Waktu yang kedua memperbanyak merenung. Merenung apa? Evaluasi. At-tafakkuru sa'a khairun min alfi ibadah. Merenung sesaat itu lebih utama daripada 1000 ibadah tanpa merenung. Merenung itu apa Bapak Ibu? Merenung itu mikir, ya Allah, jualanku kok masih yang haram, gajiku kok masih yang haram, ini gimana ya Allah. Merenung kayak gitu tuh pahalanya gede daripada nambah ibadah tok nggak pernah merenung. Karena gini, penyakitnya orang itu Bapak Ibu, nambah ibadah nggak pernah evaluasi. Kadar kualitas ibadahnya kayak apa itu nggak pernah evaluasi. Ya Allah, tadi saya ke masjid kok hatiku seneng di saat ada tetanggaku, berarti ini riya loh. Jadi evaluasi seperti itu adalah penting. Ya Allah, tadi saya baca Al-Quran kok seneng sekali. Kenapa? Karena diangkat ke menara atas, banyak sekampung pada denger loh, berarti niatnya keliru. Makanya merenung seperti ini itu adalah sangat penting. Sehingga kalau sudah merenung seperti ini, nanti akan membuahkan pertaubatan. Ya Allah, sholat malamku ya Allah bukan karenamu, ampun
ampuni. Ke masjid sholat berjamaah bukan karenamu ya Allah. Ya Allah, makananku masih haram, ya Allah rezekiku masih campur aduk, sehingga dia minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah dengan renungan itu lebih lebih banyak pahalanya daripada ibadah tanpa merenung. Sampai diceritakan ini Bapak Ibu, sampai diceritakan dulu di zaman Bani Israel, ulama di zaman Bani Israel. Ada ulama di zaman Bani Israel. Beliau ulama ini tidak pernah keluar rumah. Dia memperbanyak ibadah di rumah. Kemudian di kampungnya terkena masa paceklik. Tidak ada hujan, tandus gersang, banyak binatang-binatang pada mati, banyak pepohonan-pepohonan tumbang. Akhirnya orang-orang kampung datang kepada ulama tersebut. Ulama, punten, mintalah kamu kepada Allah. Kamu kan orang soleh, orang baik. Nih kampung kita ini sudah gersang, lama nggak hujan. Minta kamu kepada Allah. Tiba-tiba setelah orang kampung datang, itu ulamanya masuk ngadu kepada Allah. Ya Allah, turunkan hujan ke kampung ini ya Allah. Kasihan ya Allah, sumur-sumur pada kering. Selesai doa, 1 hari nggak turun hujan, 2 hari nggak turun hujan, 3 hari nggak turun hujan, sampai 1 minggu nggak turun hujan. Mikir dia, ya Allah, kenapa doa saya kok nggak dikabul ya Allah? Padahal saya nggak pernah maksiat kepadamu. Tapi kenapa nggak pernah dikabul ya Allah? Apakah mungkin dalam ibadahku ada sesuatu yang haram? Apakah mungkin di dalam ibadahku kurang khusyuk? Di saat dia merenung seperti itu, orang tua kami, tiba-tiba pintunya diketok oleh seseorang. Diketok oleh seorang laki-laki. Dalam riwayat seorang laki-laki ini malaikat. Tok tok tok, assalamualaikum, waalaikumsalam. Man bilbab, siapa di pintu? Aku, tamumu, bukain pintu. Dibuka pintunya, tiba-tiba orang laki-laki tadi ngomong, nih dengerin, kamu merenung barusan itu tentang urusan kenapa ya Allah doaku nggak dikabul, jangan-jangan makananku ada yang haram, jangan-jangan ibadahku nggak benar. Merenungmu sesaat itu lebih baik daripada ibadahmu bertahun-tahun. Lebih baik daripada ibadahmu bertahun-tahun. Lebih baik gak nambah ibadah tapi evaluasi. Karena penyakitnya manusia itu Bapak Ibu ditipu dengan urusan ibadah. Wah, kalau sholat malam rajin, iktikaf ke masjid rajin, sholat berjamaah rajin, tapi ngambil harta waris adiknya, gimana mau diterima amal ibadahnya itu? Nggak bisa. Walaupun dia menangis darah di hadapan Ka'bah, nggak bakal diterima umroh hajinya kalau ternyata hartanya adalah harta yang haram. Nggak bisa. Makanya merenung itu penting, menjadikan kualitas ibadah kita ini semakin meningkat kepada Allah. Kalau nggak pernah ada renungan orang tua kami, nggak bakal bisa. Merenung sesaat, ya Allah, dengan istri kamu bagaimana? Sudah menjadi suri tauladan belum? Istri juga merenung, dengan suami kamu bagaimana? Sudah patuh, taat belum? Apa masih suka bentak-bentak? Oh, Masya Allah, bangun malam rajin, puasa Senin Kamis rajin. Tapi kalau ngomong sama suami, ya Allah, kelihatan taringnya kayak harimau. Ini istri soleha dari mana ini? Ketipu dia dengan bagus. Baik, kita lanjut. Berkah ini, subhanallah ya. Mudah-mudahan gelapnya malam ini menjadi sebab nanti di kuburan gak gelap. Menjadi sebab nanti di hari kiamat gak gelap. Kenapa? Karena sudah dispontankan oleh Allah kegelapannya di dunia. Baik, kita lanjut obrolan kita. Ada seorang perempuan itu tertipu. Kalau ngaji Al-Quran paling fasih, puasa Senin Kemis rajin, bangun malam rajin, tapi mulutnya paling nyelkit kalau ngomong sama suami. Hati-hati, perempuan kayak gini bukan ahli surga. Perempuan kayak gini bisa jadi menjadikan sebab dia dimurkai oleh Allah, ahli neraka. Kan makanya tolong orang tua kami harus ada evaluasi. Jangan sampai nambah ibadah tok, ternyata ibadahnya tidak berkualitas, yakni tidak menjadikan dirinya semakin baik dengan Allah, tidak menjadikan sebab dirinya semakin baik dengan sesama.
Cek satu. Baik. Itulah seorang perempuan yang tertipu. Jadi dia lebih banyak ngurus ibadah tapi tidak pernah evaluasi, tidak pernah merenung apakah ibadahnya itu berkualitas atau tidak. Jadi gini Bapak Ibu, tolong perhatikan. Kalau ibadahmu tidak menjadikan engkau semakin dekat dengan sesama, tidak semakin baik dengan sesama, maka katakan ibadahmu belum ada nilainya. Seharusnya orang yang banyak sujud, seharusnya orang yang banyak puasa, lidahnya harus paling lembut, lidahnya harus paling santun. Makanya kalau ada orang ahli masjid ngaji Al-Quran enak, tapi kok mulutnya suka nyaci maki orang, ketahuilah ibadahnya belum benar itu. Ya, makanya Bapak Ibu, tanda para kekasih Allah itu gampang. Ibu kalau pengen tahu waliullah itu siapa sih? Seorang wali itu siapa? Jangan Anda bayangkan wali itu bisa terbang di angkasa. Jangan dibayangkan Anda seorang wali itu harus berjalan di atas air tanpa tenggelam. Enggak. Seorang wali itu adalah dia dipermudah oleh Allah untuk bisa baik kepada Allah dan baik dengan sesama. Kalau Bapak Ibu menemukan ada tetangga rajin sholat, puasa rajin, mulutnya menjaga, nggak pernah jelek-jelekin orang, nggak pernah gonjeng orang, sama suami patuh, ini loh wali. Ini loh wali ini. Iya kan, kenapa? Setiap hari kebaikan terus diberikan oleh Allah. Kalau orang bisa terbang, Bapak Ibu, betapa banyak orang kafir bisa terbang. Iya kan? Malah kalau pengen bisa terbang, Bapak Ibu tinggal naik pesawat beres. Iya kan, nggak usah bingung. Pengen bisa berjalan di atas air, ya naik perahu. Pengen kalau bepergian cepat, ya naik motor, naik mobil. Gak usah macam-macam sudah. Makanya tanda kekasih Allah itu apa? Dia selalu dikasih kemudahan untuk menambah kebaikan. Tetangganya tidak pernah merasa dikucilkan. Tetangganya tidak pernah merasa disakiti. Itu loh kekasih Allah. Bahkan kalau ketemu dia, kita semakin terenyuh untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ayo, jangan pernah tertipu dengan urusan ibadah kita. Maka ibadahmu bagilah dengan 3 waktu ini. Yang pertama, memperbanyak sujud, memperbanyak sholat. Ini yang pertama. Yang kedua, merenung. Waktu merenung, mengevaluasi, evaluasi terus. Yang ketiga, setelah menemukan kesalahan dari merenung, baru kita nangis kepada Allah. Ya Allah, ampuni dosaku, ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa istriku, keluargaku. Baru minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari sini orang tua kami, kita persingkat. Dalam urusan waktu, hendaknya kita jaga benar. Minimal kalau 24 jam gak bisa, mohon 4 waktu saja yang diperhatikan. Ini 4 waktu saja. Bahkan disebutkan, orang yang rindu pengen cepat nyampe kepada Allah, minimal hendaknya memperhatikan 4 waktu. Jangan 24 jam. 24 jam kayaknya kesusahan. 4 waktu saja, di korting, di diskon ini. Tapi jangan sampai nawar dari 4 waktu ini, nggak ada lagi nanti. Ya, ini 4 waktu sudah mentok ini. Yang pertama apa? Waktu antara maghrib dengan isya, mohon diperhatikan. Jangan ngurus dunia antara maghrib dengan isya. Ini waktu untuk Allah, khusus untuk Allah. Maghrib, isya. Al-waqt bainal isya'ain, waktu di antara maghrib dengan isya, ini tolong dikondisikan khusus waktu dengan Allah. Anda sholat berjamaah ke masjid, kalau perlu nggak usah pulang lagi, nunggu isya. Selesai dzikir, nambah rakaat sholat. Rakaat sholat selesai, nambah bacaan Al-Quran. Ini waktu-waktu yang istimewa. Dan ketahuilah orang tua kami, banyaknya runtuhnya umat Islam di kalangan pemuda-pemuda itu karena mereka sudah lupa menghidup-hidupi di antara maghrib dengan isya ini. Akan tapi kalau mereka pemuda-pemuda itu menghidupi antara maghrib dengan isya, maka sungguh hatinya akan dikokohkan oleh Allah dengan iman, sehingga musuh-musuh Allah untuk akan mengadu domba dia tidak akan mampu. Akan tapi banyak sayangnya anak-anak kita, anaknya umat Islam, kalau maghrib isya kadang nggak ke masjid, kadang nggak ke musola, malah duduk di condol, di gerdu, main gitar-gitaran. Loh, ini kan musibah ini. Anaknya siapa itu? Bukan anaknya orang sini, anaknya orang Jawa Timur. Ya. Anaknya orang sini mah enggak rajin-rajin ya. Iya Pak DKM ya. Kalau maghrib pada kumpul di sini ya. Gitu.
Disebutkan orang tua kami dalam sebuah hadits qudsi, ya bena Adam, ikhfat li sa'atan min awalin nahari wa akhirin nahari, akhfaduka ma bainahuma. Anak Adam, para manusia, kata Allah, jagalah satu waktu di permulaan siang. Kamu jaga satu waktu di permulaan siang, 1 menit, 2 menit, 1 jam. Tolong dijaga permulaan siang kapan? Waktu subuh. Dan tolong juga dijaga satu waktu di akhir siang kapan? Waktu maghrib. Ahfaduka ma bainahuma, niscaya engkau sehari semalam akan aku jaga, kata Allah. Jadi kalau kita menjaga Allah waktu subuh 1 jam saja, waktu maghrib 1 jam saja, Allah akan menjaga kita sehari semalam sehingga kita nggak mudah maksiat kepada Allah. Ini makanya perhatikan nih, waktu maghrib dengan isya, sudah urusan dunia tutup waktu maghrib dengan isya. Bahkan ulama menyebutkan, ada sebagian ulama mengatakan lebih baik aku dipukul dengan pedang. Lebih baik aku dipukul dengan pedang daripada waktu maghrib isya aku pakai ngomong dunia. Lebih baik dipukul dengan pedang. Dipukul dengan pedang itu maksudnya apa? Maksudnya apa itu? Meninggal, ibu. Lebih baik aku meninggal daripada maghrib isya ngomong dunia. Kalau orang penjual, ibu, maghrib waktunya ngitung ya. Ini jangan dulu orang tua kami. Makanya nggak untung-untung. Kenapa? Ngitung waktunya ketuker. Waktunya mendekatkan diri kepada Allah dipakai ngitung. Jangan. Ayo, maghrib isya ini minimal dipakai mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan disebutkan oleh para ulama, ada ulama yang soleh, beliau kehilangan uang agak banyak. Kehilangan uang agak banyak. Ulama yang soleh kehilangan uang agak banyak, akhirnya keluarganya bingung sampai berapa hilang uangnya. Disebutkan uangnya itu hilang hampir 1 miliar. Uangnya hilang hampir 1 miliar. 1 miliar gede apa kecil, bu? Kecil bagi Allah ya. 1 miliar hilang, sekeluarga adem panas itu, nyari bingung, istrinya nyari, anak-anaknya nyari, digerakkan ke rumah. Giliran abahnya itu nyari, nyampe waktu maghrib, akhirnya abahnya nggak nyari, langsung berangkat ke masjid. Berangkat ke masjid, dia sholat. Di pertengahan sholat selesai, dia berzikir sampai nunggu waktu isya. Pertengahan isya anaknya datang dengan bahagia. Kenapa? Ternyata uang 1 miliar tadi ketemu. Uang 1 miliar tadi ketemu. Ternyata nggak hilang, ketilep atau kesingsal. Ya, jadi lupa naruh. Karena ketemu, seneng ini anak. Seneng, langsung nyamper kepada abahnya yang di masjid. Ya kan? Abahnya di masjid. Abah, teriak-teriak di belakang. Abah, uang 1 miliar sudah ketemu, abah. Kalau kita dengar uang 1 miliar sudah ketemu, gimana muka kita ini? Biru ya. Tapi si ulama ini gimana? Mukanya merah, orang tua kami. Apa ini? Alisnya tepung, kata bahasa Jawanya itu. Cemberut dia itu. Nak, abah lagi zikir, kamu pakai ngobrol dunia, nak. Kamu ngomong apa? Abah uang 1 miliar ketemu, nak. Ini masjid, kamu ngobrol urusan dunia. Maka tolong saksikan, nak, 1 miliar ini infakkan ke masjid. Subhanallah, orang tua kami. Sampai begitunya orang-orang dulu itu memperhatikan waktu maghrib dengan isya. Ini ada imam, orang tua kami. Ada imam sholat sampai lupa tahiyat awal karena saking buru-burunya apa? Biar cepat pulang nonton bola. Ini kan musibah ini. Aduh ya Allah, gimana? Kalau ulama dulu lebih baik hilang 1 miliar daripada maghrib isya dipakai dunia. Ini imam sampai tahiyat awal lupa. Kenapa? Ada bola setelah sholat maghrib. Gimana yuk? Ayo ibu, minimal ini orang tua kami. Minimal pokoknya. Karena Allah sudah janji, kalau engkau menjaga waktu ini, maka sehari semalam akan dijaga, dimuliakan oleh Allah. Itu yang pertama, yaitu waktu maghrib dengan isya. Yang kedua yang perlu diperhatikan adalah waktu sahur. Qabla tulu'il fajri, waktu sahur sebelum
terbitnya fajar nyampe waktu subuh. Ini juga tolong diperhatikan, bangun malam ya Bapak Ibu. Hakikat majelis ini nilainya dibangun malam kita. Makanya Bapak Ibu yang rindu bangun malam, sampai Nabi Muhammad menyebutkan rakaatani fi jaufil lail khairun minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat yang kamu panjatkan, kamu dirikan di malam hari, yakni bangun malam, lebih baik daripada engkau infak dunia seisinya. Infak dunia seisinya. Kebayang nggak kita infak dunia seisinya? Nggak kebayang. Uang kita kalau infak masih milik uang yang lecet, ya kan? Nggak kebayang kita, orang tua kami. Kita itu orang kadang pelit Bapak Ibu. Kalau infak itu subhanallah. Ada sampai diceritakan Bapak Ibu, orang mau berangkat sholat Jumat, dia pakai celana, tadi uangnya numpuk antara receh sama uang gede, sehingga apa, dibagi orang tua kami, dibagi apa, uang gedenya ditaruh sebelah kiri, uang recehnya ditaruh sebelah kanan. Karena dia itu kalau Jumatan khusuk, yakni tidur, ya kan, khusuk alias tidur, giliran kotak amal lewat, kaget dia, dek gitu, lupa ngambil yang kiri, masuk langsung, ya kan, masuk kiri, sudah masuk lewat kotak amal, ingat astagfirullah, 200.000 masuk, subhanallah, astagfirullah, gimana ini orangnya. Padahal kalau hitung-hitungan Bapak Ibu, pahalanya lebih gede mana, 200.000 apa 2.000 yang sebelah kanan itu. Memang dasar pelit Bapak Ibu ya, dasar pelit. Tapi yang bangun malam nih, dengar, yang bangun malam subhanallah, Anda akan mendapatkan pahala lebih gede, infak sedekah dunia seisinya. Anda kebayang dunia seisinya itu kayak apa? Tapi mohon maaf, jangan sampai bangun malam terus akhirnya pelit ya, nggak mau infak. Ini juga nggak bener ini. Kata Ustaz Saif, cukup sholat malam, jadi gitu. Sehingga pengemis datang ke rumahnya, sudah tadi malam sholat malam. Ya ini nggak benar orang tua kami. Ya, infak sedekah juga ada pahalanya. Hanya saja dua rakaat malam itu pahalanya sangat utama, sangat gede. Orang-orang soleh Bapak Ibu hampir tidak pernah tidur di malam hari. Nggak pernah tidur. Imam Abu Hanifah, imam madhab Arba'atul Madahib, 4 madhab, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, beliau hampir kalau malam tiba nggak pernah tidur beliau itu. Nggak pernah tidur beliau itu. Sampai disebutkan orang tua kami, Imam Malik itu Bapak Ibu kalau sudah sholat berjamaah Isya, iya kan, sholat berjamaah Isya, beliau itu ke dapur cuma minum air tok. Kadang sesaat beliau makan sedikit. Setelah itu apa? Dia masuk kamar. Ngapain masuk kamar? Bukan nyalain televisi. Nggak ada televisi di zamannya Imam Malik. Iya kan, apa? Beliau menghamparkan sajadah atau alas untuk dipakai sholat. Beliau sholat 2 rakaat. Diperhatikan oleh anaknya Fatimah. Beliau itu punya anak namanya Fatimah binti Malik. Aku pengen tahu keseharian semalam-malamnya Abah itu ngapain. Jadi setiap selesai sholat, ya, sholat berjamaah di masjid, beliau pulang ke dapur dulu, beliau minum, mungkin kalau dia belum lapar makan sedikit, setelah itu masuk ke kamar. Ngapain masuk kamar? Sholat 2 rakaat. 2 rakaat selesai, bangkit lagi. 2 rakaat selesai, bangkit lagi. Sampai tengah malam Fatimah bangun, ditengok abahnya masih nambah 2 rakaat lagi. Nambah 2 rakaat. Sampai subuh, jidor subuh bunyi dur, abahnya masih 2 rakaat lagi. Terus seperti itu. Inilah orang-orang soleh itu. Hampir nggak pernah tidur di malam hari. Makanya Bapak Ibu, disebutkan la tu'tal wilayatul wali illa fi jaufil lail. Tidak dilantik seorang wali, yakni seorang diangkat menjadi kekasih Allah, kecuali dia rindu dengan bangun malam. Jadi yang dilantik itu mohon maaf bukan Pak Camat tok, ya kan? Ternyata yang dilantik seorang wali itu dilantik oleh Allah. Tidak dilantik seorang wali, tidak dikasih jabatan kewalian di hadapan Allah kecuali orang yang suka bangun malam, yang rindu bangun malam bahkan cepat nyampe menjadi wali. Dan ketahuilah, orang yang rindu bangun malam tentunya wajibnya sudah pasti dilaksanakan. 5 waktunya pasti dilaksanakan. Kalau ada orang sholat malam rajin tapi subuhnya kesiangan terus, setan ini orang tua kami. Ya iya kan, ada orang tuh Bapak Ibu Masya Allah bangun malam rajin, kalau sudah bangun malam lagi kiang 20 rakaat, subuhnya ngilang.
Loh, kalau kayak gitu Bapak Ibu mending nggak bangun malam. Sholat 5 waktu sudah harga mati. Kita nggak perlu ngobrol sholat 5 waktu, tapi kita pengen nambah ibadah sunnah biar nilai pangkat kita sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini bangun malam tolong jangan disepelekan. Kenapa? Ini waktu yang istimewa. Bahkan disebutkan Bapak Ibu, siapa saja punya permasalahan, tolong didengar ini. Siapa saja yang punya permasalahan perusahaan, punya permasalahan keluarga, punya permasalahan apapun, tolong jadikan malam hari tempat kamu ngadu kepada Allah. Selesai semuanya. Kenapa? Karena kalau sudah sepertiga malam itu orang tua kami, Allah itu meminta kepada hambanya, ala min mustaghfirin fa'afirola. Adakah yang bangun di malam hari ini ngadu tentang urusan dosa? Ini saya akan aku ampuni. Ala min mustarzikin fa'arzikola. Adakah yang bangun di malam hari ini yang ngadu urusan rezeki, akan aku kasih. Loh, Allah itu setiap malam itu beber pengampunannya, beber urusan rezekinya. Ala kada wa kada. Adakah yang ngadu urusan permasalahan ini, adakah yang ngadu urusan kesembuhan ini saya akan aku beri semuanya. Kapan? Sepertiga malam. Makanya orang tua kami, segede apapun masalah, maka tolong jadikan malam kamu ngadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu kamu ngadu ke manusia. Kalau kamu ngadu ke manusia, banyak biasanya manusia itu maido. Apa maido itu? Ngomongin, ya kan, ya dasar kamu saja, paling kan gitu. Tapi kalau ngadu kepada Allah ada solusinya, ya. Makanya mohon sebelum kita ngadu kepada manusia, terlebih dahulu ngadu kepada Allah di malam hari. Baik, itu waktu yang kedua. Yang ketiga, waktu yang ketiga yang perlu diperhatikan adalah waktu setelah sholat subuh sampai terbitnya matahari. Tolong jangan dipakai tidur ini. Tapi biasanya orang tidur, ya kan? Ini susah ini Bapak Ibu, ya. Susah sekali itu. Padahal Bapak Ibu disebutkan waktu subuh sampai terbitnya matahari itu waktu Allah menurunkan rezeki secara dohir. Rezekimu hari ini diturunkan di waktu subuh. Kalau kamu lagi mau diturunkan rezeki kok tidur, nggak dapat kita. Makanya Bapak Ibu berangkat jam 8 pagi, pulang jam 5 sore nggak dapat apa-apa. Kenapa? Lupa tidur subuh. Ini benar ini orang tua kami. Orang-orang soleh nggak pernah tidur subuh Bapak Ibu. Bahkan disebutkan dudukmu di musola di masjid setelah sholat subuh sampai terbitnya matahari lebih cepat mengantarkan kamu dapat rezeki daripada engkau tidur subuh jam 8 keluar sampai semalaman nyari rezeki nggak bakal dapat. Ayo coba. Tapi ingat jangan salah paham, nanti nggak kerja ya. Enggak, maksudnya Anda kerja tapi subuh jangan tidur. Ya kan gitu. Karena rezeki secara dohir itu diberikan oleh Allah waktu subuh. Kesehatan, jodoh, pokoknya urusan dohir. Cerdas, khususnya santri nih. Ibu, bapak kalau pengen punya anak cerdas, jangan biasakan anak tidur subuh. Cerdas itu. Anak kita itu kalau hafal-hafalan, bapak ibu hafal 2, hilang 10. Iya kan, kenapa? Karena kalau subuh tidur terus. Iya kan. Jadi ngafalin Al-Quran itu orang tua kami, juz 30 hafal, pindah ke juz 29. Juz 29 hafal, juz 30 hilang. Ya ini, kenapa? Karena suka tidur subuh. Orang-orang soleh tidak pernah tidur setelah sholat subuh. Bahkan disebutkan dalam satu riwayat, jika Anda keluar, jika ada seorang hamba keluar dari rumah untuk sholat berjamaah subuh, kemudian setelah sholat subuh dia nggak keluar dari masjid, nunggu terbitnya matahari. Di saat matahari terbit dia nggak langsung keluar, sholat 2 rakaat, sholat isyraq atau sholat duha, maka dia telah mendapatkan pahala haji dan umroh tamah, sempurna diterima oleh Allah haji dan umrohnya. Kurang nikmat di mana orang tua kami, subhanallah. Kita ini orang Islam ini dijor pahala terus oleh Allah. Anda berangkat dari rumah sebelum subuh untuk sholat subuh ke masjid. Setelah sholat subuh di masjid, Anda jangan keluar dulu, nunggu terbitnya matahari. Sebentar itu orang tua kami. Wong subuh sekarang itu berjamaah hampir selesai jam 5 lebih. Terbit matahari itu paling jam 6, paling lama itu jam 6, 10 menit lah paling lama itu. Anda sebelum keluar Anda sholat 2 rakaat, Anda akan mendapatkan pahala haji umroh tamah, sempurna, yakni diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau 1 minggu 7 haji sudah, 7 umroh, 1 bulan dikalkulasi sendiri. Ayo, nggak usah jauh-jauh ke sana.
Iya kan? Mau haji, umroh haji itu ibadah capek orang tua kami. Orang umroh itu minimal umroh itu 3 jam 4 jam, capek karena padat. Apalagi haji. Ya, akan tapi ternyata ada pahala yang lebih daripada itu. Ternyata dengan urusan sholat berjamaah di masjid. Tapi syaratnya jangan tidur, dipaksain, ya, dipaksain jangan tidur. Kalau memang nggak bisa ibadah, ya sudah kita melakukan aktivitas apa, yang penting jangan tidur. Barangkali awal-awal ini kan, awal-awal ini Bapak Ibu ya, sebisa mungkin. Bahkan disebutkan oleh para ulama, innal ardo ta'uj, bumi ini menjerit. Bumi ini teriak min naumil alim ba'da sholati subhi, karena tidurnya orang alim setelah subuh. Kalau ada ustadz kiai kok tidur setelah sholat subuh, bumi ini teriak-teriak, ini kok bisa kiai tidur setelah sholat subuh ini? Memang nggak pengen dapat uang ini, iya kan? Nggak pengen dapat rezeki, nggak pengen dapat kesehatan, nggak pengen dapat semangat. Mohon maaf Bapak Ibu, kenapa semangat mendekatkan diri kepada Allah kadang kita itu naik turun? Kayaknya penyakitnya ini, sholat subuh tidur terus, ya kan? Makanya semangat, kadang turun, semangat turun. Coba sholat subuh biasakan jangan tidur ini. Apalagi Bapak Ibu, kalau di pesantren alhamdulillah, kalau di pesantren Bapak Ibu jam 3 sudah bangun. Jam 3 sudah bangun, para orang tua kami baru istirahat nanti jam 2 siang. Itu setiap hari Al-Bahjah itu kayak gitu Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu kalau punya anak dipondokkan Al-Bahjah, subhanallah, nggak salah. Iya kan? Karena sibuknya kayak gitu. Bayangkan jam 3 malam bangun, nanti istirahat baru jam 2 siang. Ngapain? Aktivitas keagamaan terus itu. Ya, aktivitas keagamaan terus. Makanya mohon maaf Bapak Ibu, kami yakin anaknya yang mondok di pesantren akan Anda tengok keberkahan itu akan nular ke rumah, sehingga rezeki itu lancar, nggak ada permasalahan. Kenapa? Karena anaknya di pondok yang soleh, karena anaknya di pondok yang soleha, karena ngaji terus orang tua kami. Makanya orang tua di rumah berkah, urusan usahanya lancar. Ini ya, setelah sholat subuh sebisa mungkin jangan tidur, sudah dipaksain itu ya, pelan-pelan. Memang susah orang tua kami ya, susah Bapak Ibu. Apalagi kalau sudah mulai kecil suka tidur, waduh susah bener ini. Sebenarnya nggak susah orang tua kami. Ibu, orang normal itu jam 2 malam biasanya tidur apa melek? Hah? Orang normal itu biasanya kalau jam 2 tidur apa melek? Tidur kan? Tapi banyak yang melek itu kadang itu. Kenapa? Tapi giliran sholat subuh nggak bisa Ustaz, nggak bisa. Kenapa? Nggak ada bolanya. Ya kan? Coba kalau ada bolanya, insya Allah bisa. Mungkin Anda orang tua kami setelah sholat subuh minum kopi sudah. Saya pingin dapat rezeki yang banyak, nggak tidur setelah sholat subuh, minum kopi, ya kan? Biar melek gitu. Ya, minum kopi. Kalau ngantuk ngambil wudhu, ngantuk. Kalau di pondok itu Bapak Ibu, kalau subuh ngantuk suruh berdiri, berdiri gitu, sehingga nggak ngantuk sudah kalau suruh berdiri. Dan ini pernah dilakukan oleh Rasulullah. Siti Fatimah Zahra itu putri beliau itu pernah ya nyantai gitu, rebahan, tiba-tiba ketiduran. Akhirnya kata Rasulullah, "Qumi ya Fatimah, ishhadi ya Fatimah." Hei Fatimah, bangun. Ayo saksikan, Allah lagi nurunkan rezeki ini. Allah lagi nurunkan kesehatan, kamu kok tidur? Ayo saksikan, ambil itu. Loh, ya? Ambil. Jadi kalau pengen awet muda Bapak Ibu jangan tidur subuh. Ya, kalau pengen awet muda jangan tidur subuh. Panjang umur itu dikasih setelah sholat subuh. Panjang umur itu kan awet muda maksudnya kan gitu. Setelah sholat subuh. Baik, itu yang ketiga. Yang keempat, ya. Yang keempat, yang terakhir, jangan dibiasakan tidur atau tidak memakai untuk ibadah setelah sholat asar sampai maghrib. Ini juga waktu istimewa. Disebutkan kalau subuh Allah nurunkan rezeki secara dohir, tapi kalau asar sampai maghrib Allah menurunkan rezeki secara batin. Urusan hati yang gundah, gelisah, kurang lapang itu akan diberikan oleh Allah di waktu setelah sholat asar. Jadi istilah ilmu tasawuf itu madat atau amdad. Madat itu apa? Madat pemberian Allah sebangsa batin.
Allah menaruh kasih sayang di dalam hati hambanya, sehingga hambanya nggak ada dengki, nggak ada sombong, nggak ada dendam. Loh, pemberian kayak gitu itu diberikan oleh Allah kapan? Setelah sholat asar. Tapi biasanya orang itu kalau setelah sholat asar pulang dari kerja ya ngantuk, tidur ya. Tolong jangan orang tua kami dipaksa untuk dipakai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah tidak harus sholat. Ya, setelah sholat asar nggak harus sholat, karena ada sebagian setelah sholat asar kan sholat kan haram, nggak boleh sholat setelah sholat asar, nggak boleh sholat di waktu asar. Setelah sholat asar nggak boleh ada sholat lagi. Keharaman sholat tersebut hanya dua saja, sholat hajat dan sholat sunnah mutlak. Selebihnya sholat yang lainnya boleh, tidak harus sholat. Mungkin Anda hanya cukup zikir, sholawat setelah sholat asar. Mungkin Anda hanya membaca Al-Quran, atau mungkin infak sedekah. Nyari di kampung sini yang melarat, dikasihin uang terus ini 1 jutaan sampai maghrib. Nah, ini juga ibadah orang tua kami ya. Ini juga adalah ibadah. Jadi ibadah itu Bapak Ibu gak harus ibadah sujud terus kepada Allah. Jadi minimal orang yang rindu kepada Allah memperhatikan 4 waktu ini. Kalau gak bisa 24 jam, minimal 4 waktu ini sudah. Jangan sampai kurang dari 4 waktu ini ya. Karena ini 4 waktu ini sudah harga mati ini. Diulang ba'da sholat subuh, waktu sahur, antara maghrib dengan isya. Yang keempat setelah sholat asyar. Ini tolong ya dipakai semuanya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kata Imam Abdullah Al-Haddad di dalam kitab beliau Adab Sulukil Murid, beliau ternyata benar-benar mengajarkan kepada santri-santri beliau untuk memperhatikan 4 waktu ini. Benar, memperhatikan 4 waktu ini diperhatikan benar. Makanya kadang di pesantren itu Bapak Ibu kalau ngantuk suruh berdiri. Kalau masih ngantuk berdiri suruh kaki 1. Wah, kalau kaki 1 sudah bingung itu sudah. Iya kan? Ini bukan wah ini melanggar hak asasi manusia ini, wah. Apa pelanggaran HAM tak apa itu? Ya disiksa kan gitu. Bukan disiksa Pak gitu. Tapi untuk menjadikan disiplin untuk mendekatkan diri kepada Allah. Baik, ayo orang tua kami, mulai sekarang kita pulang dapat ilmu 4 waktu ini, mohon dilaksanakan. Sudah Bapak Ibu nggak perlu banyak-banyak ya. Ini saja orang tua kami yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya mungkin barangkali ada mau ditanyakan, mangga dipersilakan. Wallahu a'lam bishawab. Sebenarnya Bapak Ibu ini mukadimah. Saya tadi tuh pengen cerita Isra Mi'raj. Tapi kok saya tiba-tiba pengen ngomong ini. Insya Allah cerita Isra Mi'raj kita sampaikan di pertemuan yang akan datang. Bulan depan di mana? Di BCL Baitul Ikhlas. BCL mana? Di kita. Oh di Al-Furqan Baitul Ikhlas, Masjid Baitul Ikhlasnya. Yang pengen tahu cerita Isra Mi'raj datang ke sana ya. Jamaah Riyadhus Shalihin, Masjid Riyadhus Shalihin undangan khusus ya. Kalau nggak datang keterlaluan ya. Tahun depan nggak usah datang lagi ke sini ya. Ya iya, datanglah ke sana ya. Silaturahmi Bapak Ibu. Mohon maaf Bapak Ibu, Anda yang punya motor jadikan itu saksi kemuliaan. Keliling untuk pengajian. Anda bisa masuk surga dengan motor Anda. Yang punya mobil sama, pakai mobil Anda itu keliling menghadiri majelis. Malam ini datang ke sini, besok datang ke sana, Senin datang ke sana, Anda masuk surga dengan mobil-mobilnya. Ya kan? Jangan dipakai mana ke puncak terus ya kan? Ini mesti siapa mau ngasih pahala ke puncak itu? Nggak ada. Siapa itu ya kan? Tapi kalau dipakai ke masjid kayak gini, wah coba lihat Bapak Ibu, itu mobil warna merah di depan Masjid Riyadhus Shalihin dicatat oleh malaikat ini saksi. Kenapa? Berarti orangnya berangkat. Yang muskilah itu orang tua kami, ada orang punya mobil, orangnya nggak pernah berangkat, mobilnya tok berangkat ini. Ada orang tua kami, ada itu di Cirebon gitu Bang Ibu. Jadi orang punya mobil bak, iya kan? Mobil baknya berangkat, setelah ditanya orangnya nggak pernah berangkat Ustadz, katanya mobilnya tok. Jadi yang selamat mobilnya masuk surga. Orangnya kasihan itu nggak masuk surga itu ya. Baik, jadi mohon diperhatikan. Pokoknya dunia yang diberikan oleh Allah kepada kita jadikan sarana prasarana untuk masuk surga. Wallahu a'lam bishawab. Mangga barangkali mau ditanyakan.
Yang satu dari kaum ibu masing-masing dengan satu pertanyaan. Dimulai dari kaum bapak dahulu, silakan. Silakan untuk kaum bapak. Silakan. Cik cik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah diberikan kesempatan untuk bertanya. Nama saya Mardianto. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana ingin memberikan nasihat atau maksudnya pembicaraan yang baik dengan istri, begitu juga istri dengan suami. Maksudnya tutur kata yang baik seperti apa itu, Pak Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Satu lagi dari kaum ibu-ibu, silakan. Ada? Maaf. Silakan. Yang bisa, yang selain. Satu pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau bertanya, bagaimana dengan orang yang mempunyai sifat sirik, dengki, pendendam terhadap sesama muslim, baik tetangga maupun saudaranya, sedangkan dia dendam itu sampai bertahun-tahun? Apakah amal ibadahnya diterima atau tidak? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya mau tanyakan, Ustaz, bolehkah kita memaksakan kehendak kita sebagai orang tua kepada anak untuk ke pesantren, sedangkan anak itu pertamanya tidak mau? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Pertanyaan yang pertama adalah cara mengingatkan pasangan suami atau istri. Ketahuilah orang tua kami, di dalam kita berdakwah atau mengingatkan siapapun, diutamakan dengan kelembutan. Diutamakan dengan kelembutan. Cek. Akan tetapi jika kita disampaikan dengan cara yang baik, akan menjadikan banyak orang terhenti, khususnya pasangan kita. Kalau bapak ibu ngomong sama tetangga harus lembut, maka kepada pasangan kita harus dilembut. Tapi biasanya orang mereka kalau ngomong sama orang lain bisa lembut. Kalau ngomong sama orang lain bisa lembut, tapi giliran ngomong sama istri, subhanallah, bentak-bentak, nggak boleh kayak gini ya. Yang perlu disanjung dan disayang dan dilembuti adalah keluarga kita, termasuk istri, anak. Maka tolong cara mengingatkan pun dengan cara yang baik. Maka dari sini perhatikan, pertama kali sebelum kita mengingatkan orang lain, maka ingatkan keluarga kita dulu.
Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Sebelum kita dakwah keluar, pertama yang kita beresin diri kita. Setelah diri kita baru keluarga. Jangan sampai ada dalam keluarga kita nggak sholat. Jangan sampai ada dari keluarga kita buka aurat. Tuh, kenapa? Karena kalau nggak sholat atau buka aurat ini menjadikan sebab ia masuk neraka. Beresin dulu keluarga ini. Loh, adapun memberesin keluarga ini dengan cara yang lembut. Kalau memang ternyata punya istri, contoh, punya istri atau punya suami kok nggak sholat, subhanallah. Ada seorang istri suami nggak sholat. Ini jangan didiamkan Bapak Ibu. Kalau didiamkan dijamin di surga nggak bakal ketemu. Istrinya rajin sholat, suaminya nggak pernah sholat, dijamin suaminya masuk neraka, istrinya masuk surga, nggak ketemu. Makanya tolong diingatkan. Adapun cara mengingatkan orang tua kami, tolong yang cerdas. Biasanya ibu, pak, kalau suami itu langsung diingatkan biasanya marah. Abang tidur terus saja, subuh tidur terus, wah marah ini, ya kan? Marah. Makanya kalau ada seorang istri pengen punya suami nggak tidur subuh, gampang ibu. Ibu lebih tahu caranya. Apa? Kalau sudah mapan tidur di atas ranjangnya, ibu tinggal juga ngikut, tapi nggak usah diajak tidur, tapi diajak ngobrol, diajak guyon sampai terbit matahari nanti. Kan gitu. Ini orang cerdas ini, ya kan? Jadi mau tidur diajak ngobrol lagi, tidur diajak ngobrol lagi. Kan insya Allah nggak tidur, nggak apa-apa. Awal-awal seperti itu nggak apa-apa, tapi tahun kedua nanti baru ahli ibadah. Bang, kita setiap subuh nggak pernah tidur, ban guyon terus. Coba tahun depan gantilah bang, ayo ibadah ke masjid. Jadi pokoknya yang pinter-pinter nyari ide untuk mengingatkan keluarga, istri. Cara mengingatkan istri gimana Ustadz? Gampang orang tua kami. Istri itu paling nggak bisaan kalau disanjung, kan gitu. Umi subhanallah, anaknya 7 tapi hidungnya tambah mancung. Waduh ini subhanallah ini, iya kan? Anaknya 7 tapi masih mancung hidungnya, kan gitu. Umi, saya kira Umi semakin soleha, tapi ada sedikit Umi perlu dirubah. Apa abah? Paling mungkin ngomong kayak gitu nanti. Pokoknya sudah, sama istri harus paling lembut, sama suami harus paling lembut. Pokoknya nggak boleh ngingetkan dengan kekerasan. Tegas boleh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau itu kalau marah, beliau nggak pernah mukul istri beliau, nggak pernah Nabi Muhammad. Makanya kalau ada seorang suami pernah mukul istri, ini suami nggak punya kelebihan. Kok bisa? Wong dibilang hidungnya mancung aja sudah kelagep kok sampai dipukul, ya kan gitu. Ini makanya suami nggak punya kelebihan. Sebabnya apa? Ini suami nggak dekat kepada Nabi Muhammad. Cara menyelesaikan urusan masalah nggak sesuai Nabi Muhammad. Padahal simple kok. Nabi Muhammad itu kalau marah, kalau dipanggil nggak mau. Ya Rasulullah, beliau diem. Ya Rasulullah, diem. Ya Rasulullah. Baru sampai ketiga istrinya sadar, kayaknya Nabi Muhammad marah ini. Jadi nggak sempet bentak, nggak pernah. Apalagi mau mukul. Tapi Bapak Ibu, istrinya Rasulullah cerdas. Tapi istri zaman sekarang rada cerdas gitu loh ya. Lah coba orang tua kami ini, subhanallah ini. Sudah dipesenin Umi saya berangkat nggak pakai sepatu, pakai sandal, sepatunya ada di depan. Tolong Umi jangan sampai kehujanan. Baik Abah, pulang kerja kehujanan. Ngomong baik, Dimas, Umi kok nggak ditolong? Iya Abah lupa. Nah kan gitu. Ya udah, besok ya ditolong ya. Baik Abah. Besok lagi orang tua kami, Umi, jangan lupa sepatunya. Iya Abah. Pulang kerja lagi masih tetap di depan. Sampai 7 kali. Ambil sekarang. Lah baru kayak gitu. Kenapa? Karena rada bebelnya istri zaman sekarang. Iya, makanya Ibu punten ya. Jadi istri harus cerdas kayak istrinya Rasulullah. Istrinya Rasulullah itu Rasulullah dipanggil 3 kali nggak jawab, itu sudah cerdas. Iya kan ini masa diingatkan sampai 7 kali ya Yanto, tapi nggak pernah ketemu kan gitu. Sampai ada bahasa guyonan. Kepekaan istri kalah sama sekretarisnya, suaminya. Ini kan musibah ini. Jadi kepekaan istri itu kalah sama sekretaris suaminya. Coba sekretaris itu Bapak Ibu, gini aja pulpen bos, kan gitu. Ini coba orang tua kami, suaminya makan capek, kenapa bang enak tahu? Ini kan musibah ini.
Jadi banyak istri itu rada gitu Bapak Ibu, nggak cerdas gitu loh. Gitu, kenapa Bang? Kenapa toh? Harusnya kan ngambil air. Coba kalau sekretaris di kantornya, apa Bang? Minum kopi, minum teh, makanya pulang nggak betah. Kenapa? Lebih peka di luar. Nah ini jangan kayak gitulah Bu, ya. Pokoknya kalau suami pulang tuh harus ekstra sudah ya, diutamakan ya, diutamakan. Lah inilah cara pendidikan Rasulullah SAW seperti itu. Nggak pernah ada pukul. Padahal syariat di dalam Islam memukul itu boleh, memukul kepada istri itu boleh. Tapi ingat, memukul kepada istri dalam syariat Islam boleh, tapi ingat bukan mukul pakai bogeman tangan ini, bukan. Iya kan? Oh katanya mukul istri boleh kata Ustaz. Ya sudah, nanti kalau istri saya nakal tak pukul. Oh enggak. Jadi bolehnya itu Bapak Ibu. Jadi gini, ada istri nosus. Istri nosus itu apa? Enggak pernah patuh dengan omongan suami. Suruh sholat enggak mau. Enggak boleh gunjung orang masih ngelawan. Ini boleh dipukul. Dalam syariat Islam dipukul pakai apa? Pakai siwak. Anda tahu siwak? Enggak bawa siwak saya. Kalau pakai siwak apa sakitnya orang tua kami? Nggak ada mau kembang sampai merah gitu, nggak ada. Pakai siwak itu yang biasa pakai sholat. Siwak itu disebutkan, siwak itu anjurannya tidak boleh lebih kecil daripada jari kelingking, tidak boleh gede daripada jempol, tidak boleh tinggi daripada sejengkal, tidak boleh pendek daripada sempat jari. Loh kalau orang dipukul sama siwak apa sakitnya? Maknanya di sini bukan sakit tapi ngingetin, Umi kenapa sih kok susah diingetkan tes gitu, bukan malah tambah marah. Malah tambah seneng guyonan kan gitu. Tapi karena istrinya rada bebel, siwaknya agak gede. Iya kan? Siwaknya rada gede pakai rotan. Nah ini kenapa? Karena istrinya rada cerdas. Lah ini orang tua kami ya. Maka tolong Bapak Ibu ya, punten. Jadi mengingatkan istri yang pinter, mengingatkan suami juga yang pinter. Makanya kami ceritakan, ini sering cerita dibawa oleh Buya. Ada seorang istri cerdas, pengen menjadikan suaminya ahli sholat, kalau lagi nggak sholat ditegur pasti marah, sehingga apa? Yang ada dilembutin terus, bahkan lebih diekstrakan. Abang ada apa Dek? Saya kayaknya masih belum menjadi istri yang soleha Bang. Kenapa? Ya pengabdian saya berkurang Bang. Pengabdian saya kurang sempurna. Tolong Bang diingatkan saya ya Bang ya. Sekarang Bang, insya Allah mulai sekarang saya akan benar-benar mengabdi kepada Abang habis-habisan. Waduh, habis-habisan. Maksudnya apa habis-habisan itu? Biasanya kalau pulang kerja kan cuek kita. Oh enggak, pulang kerja sudah di depan pintu. Bahkan kalau perlu gerbang rumahnya dibuka. Assalamualaikum Abang, kaget abangnya ini. Biasanya kalau pulang kan asal aja, masuk mobil asal aja, tin buka sendiri. Nah, itu kan gitu. Ini enggak. Ternyata apa? Di depan pintu, bahkan di gerbang. Pokoknya disambut orang tua kami. Disambut bener, disambut. Setelah itu, ayo abang mau minum apa? Ada es, ada kolak, ada apa? Pokoknya dimanja bener. Akhirnya apa? Istri ini, suami tersentuh. Dek, biasanya kamu kalau kayak gini pasti ada maunya ini kan gitu. Suaminya juga ngerti. Enggak Bang, yang benar kamu mau minta apa Dek? Kamu mau minta apa? Kami yakin kalau sudah suami ngomong kayak gitu itu hatinya kebuka. Makanya tolong kalau ada seorang suami nggak sholat, jangan malah tambah dimusuhin, dibentak-bentak, tambah jadi nanti. Tapi ibu yang harus berlemah lembut ya, lebih dikasih. Lah maka kalau sudah ngomong kayak itu, Bang, punten Bang, kita nikah kan pengen masuk surga Bang. Abang mana sholatnya? Saya rindu abang doain saya di waktu sholat lu. Akan terenyuh orang tua kami. Kenapa? Karena hatinya sudah terbuka. Makanya yang pinter-pinter menjadikan suami tersanjung, biar nitip pesen masuk. Atau mungkin kalau mau mengingatkan istri, diingat tanggal lahirnya istri kapan. Dia gede-gedekan acaranya, istrinya lupa tanggal lahirnya, tak suaminya ingat ngadain acara gede-gedean, didatangkan keluarganya semuanya. Baru setelah itu kan istri akan tersentuh. Dek, ini tanda cintaku kepadamu, ulang tahunmu tak perhatikan. Kan tersentuh dia. Kamu mau minta hadiah apa Dek? Nah, kasih hadiah nggak apa-apa, mungkin 1 kilo emas nggak apa-apa kalau mampu, tidak apa-apa, kasih. Orang tua kami kasih. Tapi Dek, saya minta permintaan satu.
kira-kira dikabulkan nggak, kan gitu. Di situ ada ibunya, ada teman-temannya, pasti dia ngomong, bang, kamu minta abah bang, pasti tak kabul abang. Dek, saya pengen kamu lebih soleha, sholatnya yang rajin, sholat 5 waktunya yang semangat, sudah minta itu saja, dia akan tersentuh orang tua kami. Pokoknya bapak ibu, kalau mau mengingatkan siapapun, hendaknya cari momen-momen yang menyentuh. Kalau nggak ada momen-momen yang menyentuh, bikin, ya kan? Ini sudah ngantuk, nggak mau sholat subuh, dimarahin, ya ribut tambah nanti, kan gitu. Iya kan, ini dasar suami masuk neraka inilah, nggak ketemu ini nanti orang tua kami. Jangan bapak ibu, abang kenapa, abang capek tak, dipijetin tak, gimana abang dipijetin tak bang, kan gitu, pijetin, tapi ada syaratnya bang, nanti mau dipijet plus nggak apa-apa nanti ya, pijet plus setelah sholat subuh. Jadi pokoknya yang pintar-pintar bapak ibu, dan tolong jangan cuek kalau ada suami nggak sholat. Jangan cuek kalau ada istri nggak dekat kepada Allah. Kenapa? Kalau kita punya istri atau suami nggak dekat kepada Allah, berarti suami pasangan kita calon ahli neraka. Jangan diam-diam, tapi harus selalu punya keinginan mengingatkan. Wallahu a'lam bishawab. Terus selanjutnya apa lanjutnya? Apa? Oh ya, yang kedua adalah ada tetangga Ustadz dengki, sirik, dendam. Ini memang penyakitnya manusia itu kayak gitu Bapak Ibu. Dan pertama kali yang dendam, dengki itu adalah siapa? Qabil Habil. Qabil Habil. Dan pertama kali yang dendam itu adalah siapa? Setan atau iblis. Iya kan? Iblis dendam kepada Nabi Adam, akhirnya Nabi Adam dikeluarkan dari surga. Ini semuanya adalah penyakit keturunan. Makanya kalau di tempat ini ada yang dendam, dia keturunannya Nah, itu Bapak Ibu ya. Jadi kalau ada dendam sombong berarti keturunannya iblis sudah. Cara menghilangkan bagaimana? Banyak resepnya orang tua kami. Ini kalau disebutkan ya 1 jam nggak selesai. Kalau disebutkan ada nanti kiat-kiat membersihkan hati. Ditengok kalau dendam atau iri hati, ya kan? Dendam, iri hati ini penyakit, jangan sampai dijadikan tetap dongkol di dalam hati kita. Malah kalau ada orang banyak sholat tapi hatinya dendam, sirik, dengki, sholatnya nggak diterima. Dan memang Bapak Ibu, biasanya orang yang dengki itu malah rajin sholat, ngaji Al-Qur'annya fasih, tapi hatinya kotor, ada dengki. Dengki itu apa? Ketidaksenangan kalau ada orang lain diberi nikmat oleh Allah. Tetangganya beli mobil, nyos hatinya, iya kan? Tetangganya naik pangkat, panas hatinya. Nah ini dengki orang tua kami. Jadi tidak mau ada orang lain diberi nikmat oleh Allah. Makanya orang yang terkena penyakit dengki, hatinya gundah, susah di dunia, sebelum mukaddimah nanti susah di akhirat, di neraka Allah. Gak ada orang dengki masuk surga, gak ada. Orang dengki masuk neraka. Ya, innal hasada ta'kulul hasanat kama ta'kulun naru al-hatoba. Sesungguhnya kedengkian itu akan memakan habis kebaikan seperti hanya api memakan habis kayu bakar. Ahli sujud kayak apapun, ahli infak kayak apapun, ahli ibadah kayak apapun, tapi kalau hatinya banyak dengki, kemakan, gak ada nilainya di hadapan Allah. Makanya tolong jangan ada dengki. Loh, cara menghilangkan dengki bagaimana? Diajarkan oleh Rasulullah. Kalau Anda pengen hilang dengki dari hati Anda, pertama, biasakan mendoakan orang yang kita dengki. Nah ini, biasakan mendoakan orang yang kita dengki. Kalau ada tetangga beli mobil kok kita sakit hati, langsung malam angkat tangan, ya Allah, tetanggaku beli mobil kok saya sakit hati, tambah lagi mobilnya ya Allah. Oh, gitu. Ini hawa nafsunya ngomong, doa yang benar kamu itu. Wong satu mobil aja sakit hati kok tambah lagi. Loh, kalau hawa nafsunya ngomong lagi, tambah lagi ya Allah. Kalau perlu ya Allah punya travel mobil ya Allah. Nah, jadi kayak gitu. Jadi hati itu dibiasakan untuk senang dengan keberadaan orang lain diberi nikmat oleh Allah. Jadi mendoakan kebaikan kepada orang yang didengki. Kata malaikat, kalau kita sudah biasa mendoakan orang lain yang kita benci, apa jawaban malaikat? Walaka bimislin, kamu dapat sama.
doa kebaikan kepada orang yang kita dengki. Ya Allah, saya kok sakit hati, ya Allah, tetanggaku bangun toko, saya kok sakit hati, tolong ya Allah kasih untung yang banyak. Loh, apa kata malaikat? Walaka bimislin, untungmu dulu yang banyak. Makanya termasuk cara pengkabulan doa itu hendaknya mendoakan orang lain. Tapi biasanya penyakit manusia kalau doa pengennya pribadi. Ya Allah, usaha saya lancar, tetanggamu nanti. Nah, itu kan doa kita. Nggak bener doa kayak gitu itu. Makanya hatinya kok kotor. Pokoknya Bapak Ibu urusan doa utamakan orang lain. Bahkan kalau andaikan kita lupa nggak mendoakan diri kita, kok nyebut tetangga kita, nyebut orang lain yang mendoakan kita, malaikat. Ayo lebih dikabul mana? Malaikat. Ya kan? Walaka bimislin, kamu dapat sama, kamu dapat sama, kamu dapat sama. Bapak Ibu kalau pengen punya anak soleh solehah, doain anak tetanggamu yang gak karu-karuan. Mungkin ada anak tetangga subhanallah perempuan gak nutup aurat, kalau malam minggu pulang malam-malam jam 2, awas, Anda doakan dia dengan doa kebaikan. Ya Allah, tetanggaku ya Allah punya anak perempuan, ya Allah pulangnya malam-malam, bimbing ya Allah, jadikan ia anak yang solehah, jadikan orang tuanya perhatian. Apa jawaban malaikat? Anakmu soleha dulu. Nah, tapi biasanya Bapak Ibu nggak gitu, mencibir, alah dasar bapaknya kayak gitu, anaknya sama. Nah ini, kalau kayak gitu Bapak Ibu akhirnya kita masuk neraka nanti kayak gitu. Makanya tolong, siapapun yang kita benci, itu pasti ada orang tua kami. Di kantor, petani, jual bakso sama jual bakso, toko sama toko, itu pasti ada kayak gitu. Tapi ingat, kalau sudah mulai ada hati kita kayak gitu, baik, berarti kita harus mendoakan kebaikan. Makanya Bapak Ibu pulang dari tempat ini nyatet, dicatat siapa yang kita benci. 1, 2, 3, 4 sampai 1 buku penuh. Nanti malam doa kepada Allah. Tapi mohon nyatetnya jangan orang yang saya benci ya, nggak enak ya. Ketemu anak kita loh, ini kok benci ibu, nggak, orang yang saya cintai. 1, yang punya utang nggak bayar-bayar. Nah, taruh pertama. Yang kedua, itu kalau ngomong kok nyelekit itu. Nah, terus sampai 10 orang. Andaikan kita lupa nggak mendoakan, kita sudah didoakan oleh malaikat. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, kalau ada orang mendengki kepada kita, atau kita lagi dengki sama orang, kasih hadiah. Tahadu, tahabu. Saling memberi hadiah akan terwujud namanya cinta. Ya Allah, saya dengan tetangga itu kok sakit hati, baik, tak minta nomor rekeningnya, tak kirim uang, beres sudah. Bener, beres itu orang tua kami. Pokoknya kalau ada orang mendengki kita, atau kita lagi dengki sama orang, Bapak Ibu sudah kasih hadiah, beres. Dan ini kebiasaan orang-orang soleh itu. Gurunya Buya Habib Hasan bin Ahmad Baharun, beliau pernah dijelek-jelekin orang. Dijelek-jelekin orang, beliau dibilang tukang ceramah, pendusta, macem-macem. Akhirnya sama guru beliau apa? Ayo kita samperin orangnya. Ternyata beliau sebelum nyamper datang ke pasar membeli kue hongguan. Kue hongguan itu kue yang black-blackan itu. Kue black-blackan itu. Datang ke rumahnya, assalamualaikum ahlan, saya baru pulang dari Jawa Timur nih, oleh-oleh buat kamu. Sampai sekarang anaknya yang membenci, sampai sekarang orang yang membenci beliau itu anaknya, cucunya ditaruh belajarnya ke Habib Hasan. Ini kenapa? Ini barokahnya ngasih hadiah kepada orang yang dibenci. Makanya Bapak Ibu, kalau ada tetangga bermasalah dengan kita, gampang. Nomor gamisnya berapa sih? Nanti tak belikan. Beres sudah. Ya, sudah beres itu orang tua kami. Iya kan gitu. Kalau nggak dikasih mie ayam atau apa. Tapi biasanya kalau orang dengki kasih mie ayam, nggak mau dimakan. Oh, jangan mie ayam. Ada apa-apanya ini. Ya iya, ada sambelnya sama caosnya, maksudnya kan gitu. Jadi orang tuh macam-macam Bapak Ibu, tapi intinya untuk menghilangkan penyakit hati dengan cara tadi, mendoakan orang yang kita benci dan memberi hadiah kepada orang yang kita benci, insya Allah selesai semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Tadi yang terakhir apa? Memaksa anak untuk ke pesantren. Jadi gini orang tua kami, menjadi anak yang soleh-soleha tidak harus di pesantren. Asal orang tua benar-benar ngontrol, tidak harus ke pesantren. Andaikan kalau harus memaksa, jadikan anak kita paksa tapi nggak terasa. Bagaimana memaksa anak nggak terasa itu orang tua kami? Contoh, Anda itu Bapak Ibu sebisa mungkin sebelum punya anak itu sudah ada settingan, sudah ada renungan. Nih anak pertama mau dijadikan apa? Kan gitu. Saya pingin anak pertama di pesantren, baik.
di pesantren. Anak keluar, orang tua kami sering diajak ke pesantren, sering pakai gamis, pakai sarung, pakai imamah, kan gitu. Akhirnya apa? Dia cinta. Loh, itu memaksa sampai gak terasa. Anak kita nanti yang pertama harus jadikan dokter, berarti ya itu belikan mobil ambulan itu, iya kan? Ya nggak apa-apa ya, jadi ngerti itu sama ini apa itu? Cara-cara untuk apa itu meriksa itu lah ngerti. Jadi apa? Berarti anak kita disetting untuk jadi dokter. Jadi memaksa anak tapi anak gak terasa, itu orang tua cerdas. Makanya mendidik anak itu bukan di saat anak nongol, bukan, bahkan di saat di kandungan ibu pun sudah mulai ada pendidikan. Bapak ibu kalau istrinya lagi ngandung, maka tolong kesibukan urusan dunia jangan diperbanyak. Perbanyak kesibukan urusan akhirat, biar hatinya anak lembut. Yang punya kebiasaan nonton TV berjam-jam mulai dikurangi, lebih banyak membaca Al-Quran. Anda tahu seorang dokter cilik itu yang hafal Al-Quran usia 7 tahun, ternyata gimana cara ibunya mengajar? Ibunya tidak mau menyusui kecuali ibunya punya wudhu. Ini yang pertama. Yang kedua, setiap kali ibu menyusui pasti ibunya ngelalal Al-Quran, sehingga anaknya 7 tahun sudah hafal Al-Quran. Anak kita lulus SD juz amma nggak ketemu, ya kenapa? Karena ibunya lupa, bapaknya lupa, ya kan? Kalau gendong anak, ya cara ngobrolnya bukan Al-Quran. Makanya ayo, mumpung masih punya anak kecil, kita setting bapak ibu ya. Kita setting, mau dijadikan polisi, mohon maaf punten, mau jadikan polisi, ya berarti dibelikan seragam polisi sama prit, nah sudah ngerti itu nanti, berarti ini pengen dicetak jadi polisi. Jadi mulai dari kecil sudah dibawa ke sana, bahkan orang tua kami kalau mau memaksa jodoh terhadap anak juga gampang. Mulai dari kecil sudah diajak ngomong, anakku, kamu seorang perempuan yang soleha, kamu harus menikah. Abah kok ngomong menikah sih, saya kan masih kecil. Gak apa-apa, tapi kamu harus menikah. Dan abah pengen kamu kalau menikah kayak ini loh nak, tunjuk fotonya ulama ini. Biasanya kalau Buya itu didik anaknya, didik putri beliau itu kayak gini. Zahra, awas. Zahra kalau gede menikah ya, menikah sama Habib ini. Loh, akhirnya termenset di dalam hatinya anak, pikiran anak, jadi keinginan orang tua itu kayak ini. Akhirnya apa? Kalau digoda di pinggir jalan kok nggak sesuai konsep abahnya, nggak mau. Kenapa? Karena sudah termenet dari awal oleh abahnya. Awas jodohmu ini ya nak ya, Habib ini orang soleh nak, Kiai ini orang soleh. Jadi setiap hari termenet itu sudah enak. Karena mohon maaf bapak ibu, anak kita kalau sudah ketemu cinta bukan pada waktunya, Anda akan ditinggal, bahkan Anda nggak didengar. Anak sekarang coba baru lulus SD sudah berani kabur sama pacarnya itu. Orang tuanya yang ngerawat bertahun-tahun ditinggal. Kenapa? Karena lupa ngontrol dari kecil. Nggak apa-apa, dari kecil sudah diobrolkan pernikahan, nggak apa-apa. Ini apa? Ini benteng. Kenapa? Kalau anak kita nggak dikenalkan dengan cara halal pernikahan, anak kita akan kenal laki-laki di luar dengan cara yang haram. Makanya harus kita kenalkan anak kita dengan cara yang halal. Oh putriku sudah semakin gede, cantik, soleha, awas ya, nanti kamu harus nikah. Nikahnya sama Habib, sama ulama. Loh ini sudah termanage nanti. Nah, seperti itu. Loh itu kan maksa, tapi nggak terasa. Karena kalau memaksa itu terasa, nggak bakal patuh anak. Apalagi kalau sudah gede, seneng laki-laki, bapak ibu, awas jangan menikah kamu sama dia. Apa jawabannya? Mending saya nggak tinggal sama abah, umi, saya lebih baik tinggal sama dia. Coba baru kenal 1 bulan sama dia berani ninggalkan jenengan. Kenapa? Salah pendidikan. Ya, rusak semuanya. Orang tuanya yang merawat bertahun-tahun ditinggal. Makanya ayo jangan sampai salah seperti itu ya. Yang sudah terlanjur, namanya terlanjur ya sudah, kita minta maaf sama Allah. Nanti anak yang selanjutnya ini ayo disetting yang benar ini. Barangkali ada sudah terlanjur gitu ya, sudah pasrahkan kepada Allah, tetap diingatkan. Ada menanti anak-anak generasi selanjutnya, ayo kita program benar. Jadi sudah ada programnya. Orang tua kami mau dijadikan dokter, mau jadikan insinyur, mau jadikan kiai, ustadz, sudah ada programnya ini ya. Baik seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Cukup. Jangan lupa orang tua kami hadiri kajian bulanan Al-Bahjah Bekasi setiap Jumat ketiga ya di Masjid Jami Al-Furqon Ba'da Isya, setiap Jumat ketiga. Hanya saja untuk bulan ini dimajukan kepada hari Kamis malam Jumat tanggal 14 April dan insya Allah langsung yang akan mengisi guru kita Buya Yahya. Mangga hadir Bapak Ibu ya. 14 April 2016 Ba'da Isya di Masjid Jami Al-Furqon, Perum BCL Jalan Raya Bumi Citra, Lestari, Blok A,
03 Desa Waluyo mangga dihadiri. Dan juga jangan lupa Majelis Maulid keliling dari masjid ke masjid bersama Al-Bahjah Bekasi, insyaallah dengan kami setiap Sabtu malam Ahad. Adapun bulan depan 07 Mei ya, 07 Mei atau 29 Rajab Ba'da Isya di Masjid Baitul Ikhlas, Perum BCL Jalan Rosela Raya, Gang Arjuna 11 Blok B46 nomor 01. Yang ingin tahu cerita Isra Mi'raj, cerita Isra Mi'raj sangat menyentuh orang tua kami, menjadikan banyak hati orang yang keras menjadi lembut. Maka dengar nanti di sana ya. Baik, ini saja. Dan juga ada yang minta doa, mohon doa dan kiriman Fatihah untuk kesembuhan Ananda Muhammad Syakir Al-Fatih. Mudah-mudahan penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini anak dijadikan anak yang soleh. Mudah-mudahan rasa sakitnya dirasa menjadi peleburan dosa, pengangkatan derajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, pemberian pahala yang banyak-banyak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Ada yang sedang akekah, yaitu Adinda Robiatul Adawiyah dan juga Angelita Nur Aini. Mudah-mudahan menjadi wanita yang solehah, mengikuti jejak putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna, wangsurna wa la tahdzulna, wa'afina wa la tumritna, wa akrimna wa la tuhinna, wa athirna wa la tu'thir alaina, innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, ya Allah, bimbing kami semuanya ya Allah untuk bisa memanfaatkan waktu yang Kau berikan kepada kami ya Allah. Jadikan kami semuanya orang-orang yang senantiasa akan memperhatikan waktu untuk senantiasa mendekatkan diri kepadamu ya Allah, khususnya 4 waktu ya Allah. Jadikan kami semuanya memperhatikan 4 waktu ini ya Allah. Ba'da subuh permudah kami semuanya untuk memakai ibadah, ba'da asyar permudah kami semuanya untuk memakai ibadah, di saat malam hari ya Allah permudah kami semuanya untuk dipakai ibadah, antara maghrib dengan isya bantu kami semuanya untuk menghidup-hidupi dengan ibadah ya Allah. Kami yakin di saat Kau membimbing kami, sungguh kami tidak akan teledor ya Allah. Di saat Kau membimbing kami, sungguh kami akan semakin dekat kepadamu ya Allah. Dan jadikan perkumpulan ini ya Allah perkumpulan ahli surgamu. Jadikan siapapun yang duduk di tempat ini, yang mendengarkan suara ini, jadikan beliau-beliau ahli surgamu ya Allah, tanpa terkecuali ya Allah. Jangan Kau tinggal siapapun yang mendengarkan suara ini kecuali menjadi ahli surgamu ya Allah. Dan ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Kami yakin dosa kami sangat banyak, Engkau lebih tahu, maka mohon diampuni ya Allah. Dosa mata mohon diampuni, dosa mulut mohon diampuni, dosa anggota tubuh kami yang lainnya mohon diampuni ya Allah. Jangan sampai ada satu dosa tidak Kau ampuni. Ada satu dosa jika Kau tidak ampuni akan mengundang murkamu, dan tidak ada murkamu kecuali di nerakamu ya Allah. Maka sungguh kami takut nerakamu ya Allah. Maka ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, dan kabulkan doa-doa kami ya Allah. Kabulkan hajat-hajat kami ya Allah. Ada duduk di tempat ini, ada sebagian orang yang hadir ke tempat ini, mereka semuanya memiliki hajat urusan dunia. Mohon dikabul hajat urusan dunia ya Allah. Mohon dikabul hajat urusan dunia ya Allah, utamanya hajat urusan akhirat. Mohon dikabul hajat urusan akhirat ya Allah. Dan membimbing kami semuanya ya Allah untuk mendapatkan anak yang soleh soleha. Jadikan putra putri kami ya Allah putra putri yang soleh soleha ya Allah. Anak kami jadikan ahli Al-Quran, putra putri kami jadikan ahli solat, putra putri kami ya Allah jadikan ahli bangun malam ya Allah. Ya Allah, ya Allah, bersihkan hati kami dari penyakit-penyakit hati ya Allah. Bersihkan hati kami dari dendam, bersihkan hati kami dari sombong, bersihkan hati kami dari dengki, bersihkan hati kami dari riya ya Allah. Sungguh tidak ada yang bisa membersihkan hati kami kecuali Engkau ya Allah. Maka bersihkan hati kami dari penyakit-penyakit hati ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah.
Di dalam urusan dunia kami ya Allah, kami memiliki masalah, sungguh Engkau lah yang bisa menyelesaikan masalah itu ya Allah. Baik masalah pekerjaan kami, mungkin masalah rumah tangga kami, atau mungkin masalah bisnis kami ya Allah. Maka mohon ya Allah, selesaikan permasalahan kami ya Allah. Beri jalan keluar dari urusan permasalahan kami ya Allah, dan jadikan permasalahan yang Kau berikan kepada kami menjadi sebab peleburan dosa dan pengangkatan derajat di hadapan-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, terimalah amal ibadah kami ya Allah. Terimalah amal kebaikan kami ya Allah. Banyak amal kebaikan yang sudah kami lakukan, mohon diterima ya Allah. Mulai dari sholat 5 waktu kami, mohon diterima. Infak sedekah kami, mohon diterima. Bangun malam kami, mohon diterima. Bacaan Al-Quran kami, mohon diterima. Majlis keliling kami seperti ini, mohon diterima ya Allah. Jangan sampai ada kebaikan tidak Kau terima ya Allah. Sungguh jika ada kebaikan tidak Kau terima, maka kami akan menjadi orang yang rugi ya Allah. Maka mohon terima amal kebaikan kami, terima amal kebaikan kami ya Allah, dan jadikan kami semuanya panjang umur dalam keadaan taat dan sehat walafiat. Panjang umur dalam keadaan taat dan sehat walafiat, dan jadikan dari majelis ini ya Allah muncul orang-orang yang soleh soleha. Munculkan dari majelis ini ya Allah orang-orang yang takut melanggar-Mu ya Allah. Munculkan dari majelis ini ya Allah orang-orang yang rajin ibadah kepada-Mu ya Allah. Dan terakhir kami mohon ya Allah, sungguh kami hidup di dunia ini tidak lama ya Allah. Hidup di dunia ini hakikatnya kami menunggu kematian ya Allah. Maka kami mohon, jika nyampe detik-detik Engkau akan mencabut nyawa kami, kami mohon ya Allah, cabutlah nyawa kami dalam keadaan iman, cabutlah nyawa kami dalam keadaan husnul khatimah. Senantiasa hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baca Fatihah 1 kali untuk hajah guru kita. Buya punya hajah orang tua kami. Beliau ingin punya radio sejabotabek ya. Radio sejabotabek, dan memang ini radio sungguh sangat membutuhkan biaya gede. Karena kenapa beliau kok pengen punya radio sejabotabek? Karena banyak radio-radio yang menyesatkan. Makanya beliau paling perhatian dalam urusan dakwah. Mohon mudah-mudahan urusan radio dakwah ini cepat dikabulkan oleh Allah. Dikirim pejuang-pejuang yang ikhlas yang bakal menyelesaikan. Dikirim pejuang-pejuang ahli surga yang bakal menyelesaikan. Dan mudah-mudahan ahli surga tersebut bukan orang lain tapi diri kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih, mohon maaf. Jangan lupa selalu didoakan kami. Wabillahi taufiq wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kasiran kepada guru kita Ustaz Syekh Abu Hanifah yang telah memberikan ilmunya pada malam hari ini. Kami haturkan jazakumullah wa ahsanul jaza. Untuk bapak-bapak dan ibu-ibu untuk tidak meninggalkan tempat terlebih dahulu karena ada nasib berkah. Mudah-mudahan kita senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu. Ya, mohon maaf untuk beliau akan langsung meninggalkan kita semua karena waktunya sudah larut malam. Kita doakan semoga beliau diberikan keselamatan di perjalanan oleh Allah Subhanahu wa taala, disehatkan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Monggo yang sesi konsumsi. Silakan untuk mempersiapkan sesi konsumsi untuk mempersiapkan segala sesuatunya, dan mohon jamaah untuk tidak meninggalkan masjid karena insyaallah kita ada hidangan berupa nasi berkah untuk bersama-sama kita nikmati. Akhirnya kami dari segenap panitia yang bertugas pada malam hari ini
baik dari DKM Riyadhus Shalihin dan juga dari Al-Bahjah. Mohon maaf barangkali masih banyak kekurangan dan kesalahan yang terjadi. Kemudian terima kasih atas segala kehadirannya dan dukungannya serta partisipasinya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keberkahan. Amin. Dan memberikan kepada kita kenikmatan dan memberikan kepada kita tambah ilmu, panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan lupa untuk menghadiri taklim bulanan rutin di Masjid Jami Al-Furqan. Insyaallah pada bulan ini dimajukan menjadi tanggal 14 April atau tanggal 6 Rajab, hari Kamis malam Jumat. Insyaallah akan dihadiri langsung oleh guru mulia Buya Yahya. Oleh karena itu mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keluangan waktu dan kesehatan. Amin. Untuk dapat menghadiri acara tersebut. Dan juga jangan lupa bulan berikutnya, bulan Mei, kita bertemu kembali di majlis keliling di Masjid Baitul Ikhlas di Perum Bumi Citra Lestari. Itu saja atas kami dari pembawa acara. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.